Selamat datang kembali di Jumat Fismat. Kali ini kita akan membahas masih bab yang sama ya. Kita mau uji kekonvergenan deret. Jadi kita mau lihat apakah suatu deret itu konvergen atau divergen. Nah, jadi kita sekarang gunakan metode yang beda lagi dari dua metode sebelumnya yang udah kita bahas. Yang sebelum-sebelumnya apa sih yang udah kita bahas? Kita udah bahas ini ya. Yang pertama adalah uji integral. Dan yang kedua adalah uji rasio yang udah kita bahas ya. Nah, uji integral itu apa sih? Uji integral itu ya kita integralin si komponen deretnya ya terhadap n, terus kita evaluasi di titik tak hingga. Nah, bagusnya adalah dengan uji integral ini kita bisa langsung menentukan apakah deret itu konvergen atau enggak gitu. Kalau misalnya integralnya ini menuju tak hingga artinya dia divergen ya. Sedangkan kalau dia menuju suatu angka yang finite itu yang berhingga artinya deretnya konvergen. Tapi yang jadi masalah dari uji integral adalah kadang integral-integral yang harus kita kerjakan itu sulit. Gak semua fungsi itu mudah untuk diintegralkan gitu ya. Contohnya lihat aja 3 contoh deret yang ada di atas ini. Ini integralnya pasti sulit kan? Nah, kemudian kalau misalnya uji integral sulit untuk dilakukan, kita gunakan uji yang lain, yaitu namanya adalah uji rasio. Nah, yang sebelumnya kita bahas, uji rasio itu kita bandingin nih. Kita bandingkan komponen ke n plus 1 dengan komponen ke an. Habis itu kita ambil limit n menuju tak hingga. Oke? Kalau misalnya ini nilainya lebih kecil dari 1, berarti dia konvergen. Kalau lebih besar dari 1, dia artinya divergen. Sedangkan kalau dia sama dengan 1, kita nggak bisa simpulin apa-apa dari uji ini ya. Kita harus gunakan cara lain, misal dengan uji integral atau apa gitu. Nah, tapi yang jadi masalah, terkadang juga uji rasio ini susah juga gitu. Nggak bisa kita kerjakan trivial dengan cara yang mudah gitu ya. Kalau misalnya uji rasio masih susah juga, oke, kita pakai cara yang lain, yang namanya adalah uji perbandingan. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini. Uji perbandingan itu maksudnya apa? Caranya adalah seperti ini ya. Jadi, seperti namanya, kita bandingkan dengan deret yang sudah kita ketahui kekonvergenannya. Jadi, misalkan kita punya deret AN nih. Nah, habis itu kita cari deret yang lain, si BN ini, tapi BN ini kita udah tahu dia itu konvergen atau divergen. Jadi, dia ini sudah diketahui kekonvergenannya. Oke? Nah, kita bandingin. Yang pertama, kalau misalnya kita tahu si deret BN ini itu konvergen, habis itu perbandingan atau rasio AN per BN itu menuju suatu angka nilai yang L ya, dan dia berhingga. Jadi menuju ke suatu angka itu maksudnya apa? Maksudnya kalau kita ambil limit n menuju tak hingga atau di n yang sangat besar, itu dia menuju ke suatu angka yang finite gitu, angka yang berhingga. Nah, ini artinya otomatis deret yang kita uji tadi itu juga ikut-ikutan konvergen gitu. Nah, berikutnya, kalau deret yang kita gunakan untuk membandingkan ini dia divergen, kemudian perbandingannya ini, AN bagi BN ini menuju ke suatu angka berapapun ya, pokoknya yang penting dia positif. Boleh tak hingga ya, boleh tak hingga. Kalau yang ini kan nggak boleh tak hingga ya, dia harus finite ya, harus lebih kecil dari tak hingga. Sedangkan yang ini asal dia positif aja, yang penting dia positif ya. Mau dia tak hingga juga nggak masalah. Nah, otomatis deret yang kita uji tadi juga ikutan divergen gitu. Kira-kira kenapa bisa kayak gitu? Untuk yang pertama dulu nih, misalkan kita punya deret ujinya itu ternyata konvergen gitu ya. Terus kita hitung limitnya, ternyata dia menuju suatu nilai L. Nah, artinya kita bisa pilih suatu angka gitu ya, misalnya M, dia lebih besar dari L. Nah, artinya kita bisa bilang AN per BN itu lebih kecil dari M, ya nggak? Karena kan dia itu sama dengan L nih. Sedangkan L itu lebih kecil dari M. Artinya dia lebih kecil dari M. Nah, kalau kayak gini, kita bisa tulis AN itu lebih kecil dari M dikali BN. Begitu pula deretnya. Deretnya juga sama. Deret yang AN itu lebih kecil dari M dikali deret yang BN. M itu suatu angka yang berhingga ya. Nah, kalau begitu, kalau misalnya yang ini aja udah konvergen gitu ya, menuju ke suatu angka, artinya nggak mungkin deret yang ini divergen, karena dia kan pasti lebih kecil dari yang ini. Kalau misalnya dia divergen, itu kan yang sebelah kiri tak hingga ya. Sedangkan tak hingga nggak mungkin lebih kecil dari suatu angka yang nilainya konvergen. Kira-kira gitu. Makanya ketika deret yang kita gunakan untuk membandingkan ini dia udah konvergen ya, otomatis yang lebih kecil juga pasti ikutan konvergen gitu. Begitu pula untuk yang B ya, untuk yang divergen. Kalau misalkan kita punya limit AN per BN itu menuju suatu angka L ya, yang nilainya positif, artinya kita bisa pilih suatu angka lain M yang lebih kecil dari L. Nah, karena dia lebih kecil dari L,
Artinya AN per BN-nya itu pasti lebih besar dari M ya. Kemudian ini kita bisa tulis gini, mirip sama yang sebelumnya. AN lebih besar dari M dikali BN. Nah, kalau ini kita jadikan deret, ya, kita tulis gini, artinya deret yang AN itu lebih besar dari M dikali deret yang BN. Nah, kemudian, kalau si deret yang BN-nya aja udah divergen gitu, pasti yang deret yang lebih besarnya juga otomatis divergen ya. Nggak mungkin yang deret ini konvergen. Karena kalau yang sebelah kanan ini yang BN-nya divergen, artinya kan yang sebelah sini tahingga ya. Nah, nggak mungkin sesuatu yang lebih besar dari tahingga itu dia konvergen kan? Nggak mungkin dia angka, pasti dia tahingga juga. Gitu. Pasti dia otomatis divergen juga. Nah, kira-kira gitu ya. Ini namanya uji perbandingan. Nah, kenapa harus kita bandingkan sama deret yang lain? Karena terkadang deret yang lain yang udah kita ketahui kekonvergenannya itu lebih mudah dicari lebih mudah kita untuk menentukan dia itu konvergen atau divergen gitu. Jadi ya udah kita tentukan aja deret yang kita udah tahu bandingin sama deret yang mau kita cari tahu tadi gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Saya pilih contoh 3 soal ya, ini masing-masing dari buku BOS seperti biasa, nomor 31, 33, dan 35. Kita coba bahas dari yang nomor 31 dulu. Oke, untuk deret yang seperti ini, kira-kira bagusnya kita bandingkan dengan deret yang kayak gimana nih? Cara memilih deret yang digunakan sebagai perbandingan adalah kita cek aja dulu deret ini, kalau di N menuju tahingga itu bentuknya kayak gimana. Kita lihat ya, kalau dia menuju N-nya menuju tahingga, dia akan menjadi, atau N yang besar banget lah, nggak usah menuju tahingga. Kalau N-nya semakin besar, dia akan cenderung menuju ke bentuk deret yang seperti ini. Ini kan kalau N-nya besar, 3N-5, pasti yang min 5-nya bisa diabaikan ya, karena 3N-nya gede banget. Yaudah, ini kita abaikan aja. Terus yang 2N plus 1 juga sama, jadi tinggal 2N. Sehingga yang di bagian atas ini 2N kali 3N, itu berapa? 6N kuadrat ya. Kemudian yang bagian bawahnya itu N kuadrat sama 73. Kalau misalkan N-nya besar banget ya pasti 73-nya juga bisa kita abaikan ya. Ini akan menuju ke N kuadrat. Akar dari N kuadrat itu sama dengan N. Jadi bawahnya itu menuju ke N. Nah, ini N-nya bisa coret nih jadinya. Kayak gini. Artinya ini bisa kita tulis, ini untuk N yang sangat besar, deretnya akan menuju ke bentuk deret yang seperti ini. Sekarang, ingat, kalau misalnya suatu deret itu dikalikan dengan angka, dia nggak akan mempengaruhi kekonvergenannya ya. Jadi yang kita peduliin tinggal deret yang ini aja. Kalau misalnya deretnya ini konvergen, ya pasti keseluruhannya yang dikali 6 ini konvergen juga, gitu kan. Kalau misalnya yang ini divergen, pasti yang keseluruhannya juga divergen. Jadi 6 ini bisa kita abaikan aja. Sehingga kita bisa bandingkan si deret yang pengen kita cari ini dengan deret yang ini aja nih. Jadi deret yang kita pakai buat ngebandinginnya itu ini aja, ya enggak? Nah ini kan penjumlahan dari 0 sampai tahingga ya, untuk N itu kan sama dengan 1, tambah 2, tambah 3, dan seterusnya sampai tahingga ya. Nah deret ini udah pasti divergen. Ya buktinya kita gunakan berbagai macam cara aja, kalian coba deh, uji integral atau uji rasio, pasti menyimpulkan bahwa deret ini divergen gitu. Nah berikutnya apa yang harus kita lakukan? Kita cek perbandingannya ya, AN per BN. Habis itu kita ambil limit N menuju tahingga. Apakah dia menuju suatu angka yang positif ya, yang penting lebih besar dari 0 aja gitu. Nah kita lihat sekarang AN-nya itu apa? AN-nya itu komponen si deret yang pertama nih yang mau kita lihat. Berarti AN-nya itu semua ya. Nah ini AN-nya. Kemudian kita bagi dengan BN. Atau sama aja kayak kita kali dengan 1 per N ya. Ini sama dengan apa? Coba deh 1 per N-nya masukin dulu ke dalam salah satu kurung itu tadi ya. Jadinya ini 2 per 1, 2 plus 1 per N gitu ya. Dikali 3N min 5 per akar N kuadrat dikurang 73. Nah, kemudian kita ambil ini limit N menuju tahingga ya. Gimana cara ngelihatnya limit N menuju tahingga dari ini? Yang sebelah sini, ini kan 1 per tahingga jadi 0 ya. Ini sisanya tinggal 2. Terus yang ini, 3N min 5. Nah, min 5-nya bisa kita abaikan seperti biasa ya. Jadi ini menuju 3N kali 2 di atasnya. Bisa kita tulis kayak gini. Kemudian yang bagian bawahnya, itu yang N kuadrat pasti akan jauh lebih besar dari yang suku 73 ya. Jadi 73-nya bisa kita abaikan. Terus ini sisanya tinggal akar N kuadrat atau N. Jadi ini kita tulis kayak gini. Nah, N-nya udah dicoret nih. Jadi kita ambil N berapapun, hasilnya akan selalu seperti itu ya. Ini 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, ini adalah angka yang positif. Artinya bisa kita simpulkan karena deret yang ini aja udah divergen, ya.
Artinya deret yang ini juga pasti divergen dengan menggunakan uji perbandingan khusus yang sudah kita bahas tadi. Oke, jadi kesimpulannya adalah deret ini divergen. Kemudian untuk soal yang berikutnya. Soal berikutnya adalah nomor 33 ini. Nah, kita lihat nih, kira-kira deret yang seperti ini konvergen atau divergen. Oke, bentuk deretnya seperti ini. Sekarang kita pilih deret apa yang kita gunakan untuk membandingkan ya. Caranya sama, kita lihat deret ini kalau misalnya n-nya besar sekali, dia akan berbentuk seperti apa kira-kira. Ini untuk n yang besar ya. Nah, kita caranya bandingin nih. 2 pangkat n sama n kuadrat itu gedean mana sih? Kalau misalnya gedean 2 pangkat n, artinya yang n kuadrat bisa kita abaikan kan, untuk n yang sangat besar, jadi kita tinggal tulis 2 pangkat n. Tapi kalau yang n kuadrat lebih besar, yang kita abaikan justru yang ini. Nah, gimana cara lihat antara 2 pangkat n dan n kuadrat itu yang mana yang lebih besar? Cara mudahnya adalah kita ambil logaritma aja, atau ln-nya ya. Ln dari 2 pangkat n, kita bandingin sama ln dari n kuadrat. Nah, untuk yang atas tuh apa? Ini jadi n dikali ln 2 kan? Kemudian yang bawah apa? Ini 2 kali ln n ya. Yang atas itu, dia akan jauh lebih besar daripada yang bawah, karena n itu jauh lebih besar daripada ln n. Tahu dari mana? Coba aja kita ambil contoh, misalnya n-nya itu 2 pangkat 10 gitu ya. Berarti ln n-nya berapa? Ln dari 2 pangkat 10, atau 10 kali ln 2 ya. Nah, 2 pangkat 10 aja ini kan udah gede banget nih. Ini berapa kalau kalian hitung di kalkulator? 2 pangkat 10 itu 1024 ya. Sedangkan yang ini 10 kali ln 2. Nah, ln 2 itu berapa sih? Ln 2 itu cuma sekitar 0,69. Artinya kalau 10 kali 0,69 ya cuma 6,9 ya. Itu jauh lebih kecil dari 1024 ya enggak? Artinya n itu jauh lebih besar daripada ln n. Nah, yang ini akibatnya jauh lebih besar daripada yang ini. Atau si 2 pangkat n ini jauh lebih besar daripada n kuadrat. Oke? Artinya, ketika kita ambil n yang sangat besar menuju tahingga, yang bagian ini akan menang dia. Yang ini bisa kita abaikan aja. Gitu. Jadi ketika n-nya menuju tahingga, kita bisa bilang deretnya ini menuju bentuk yang seperti ini. 1 per 2 pangkat n ya. Atau kita bisa tulis ini kayak gini. Ya enggak? Nah, ini adalah deret apa nih? Kita bisa cari nggak deret seperti ini, dia konvergen atau enggak? Bentuk deret yang kayak gini kan sebenarnya cuman deret geometri ya. Deret geometri, yang bentuknya kayak gimana sih biasanya deret geometri itu? Gini kan ya? Ini akan menuju 1 per 1 min R, ya nggak? Kalau kalian masih ingat. Asalkan R-nya itu lebih kecil dari 1 ya. Nah, dalam kasus ini R-nya berapa? R-nya setengah kan? Lebih kecil dari 1. Artinya hasilnya konvergen. Sehingga kita tahu deret yang ini konvergen. Oke? Kalau kalian nggak mau pakai cara deret geometri juga bisa, kalian coba aja pakai cara yang lain. Misalnya uji rasio gitu ya. Tunjukkan bahwa yang ini tuh konvergen. Sekarang tugas kita berikutnya kita cek AN dibagi BN, terus kita ambil limit N menuju tahingga, dia nilainya berapa? Apakah dia suatu angka yang finite atau enggak? Gitu. Ya, berikutnya kita cek limit N menuju tahingga dari ini ya. Ini apa sih? Limit N menuju tahingga dari AN-nya tadi apa? AN-nya itu ini ya. Artinya kita tulis seperti ini. Kemudian kita bagi dengan BN, atau kita kalikan dengan seper dari BN ini ya. Ini BN-nya tadi kan, kita bagi sama ini, artinya kita kali sama seper dari ini, atau kita kali sama 2 pangkat N. Jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah ini dikali 2 pangkat N. Atau ini sama dengan limit N menuju tahingga 1 per 1 minus N kuadrat per 2 pangkat N. Ya, kita bisa tulis kayak gini. Kita tinggal perlu hitung limit yang ini aja. Oke? Tadi kita udah tahu, 2 pangkat N itu jauh lebih besar daripada N kuadrat. Artinya, kalau kita ambil limit N menuju tahingga, yang bagian penyebutnya ini besar banget. Dia akan menuju tahingga lebih cepat daripada N kuadrat. Ya enggak? Artinya, limit ini, dia akan menuju 1 per tahingga atau menuju 0. Jadi, kita bisa bilang limit totalnya ini, itu kan 1 per 1 min 0 ya, atau 1 per 1. Atau ini sama dengan 1. Nah, 1 ini suatu angka yang berhingga tentunya, lebih kecil dari tahingga. Artinya bisa kita simpulkan, karena deret yang kita gunakan untuk perbandingan tadi itu konvergen, kesimpulannya adalah deret yang lebih kecil tadi ini, itu juga otomatis dia pasti konvergen ya. Jadi ini kita simpulkan dia juga
konvergen. Oke, kita kembali lagi ke soal. Oke, tadi kita udah punya 2 soal ya, udah kita bahas. Yang pertama itu kita dapat dia itu divergen. Terus yang kedua ini dia konvergen ternyata ya. Nah, yang ketiga ini seperti biasa. Kalian coba kerjakan di rumah dan cek apakah deretnya ini konvergen atau divergen dengan menggunakan uji perbandingan khusus nih, atau special comparison test. Nah, jawabannya adalah deret ini konvergen. Oke, kalian tunjukkan ya, coba dengan menggunakan uji perbandingan khusus. Oke, sampai sini dulu video hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke, terima kasih.